Saya mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi saya percaya mereka adalah orang yang baik dan benar untuk memimpin Indonesia. Halo sobat-sobat sudut pandang, balik lagi bareng Jup tentunya di sudut pandang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita punya apa ya yang enak untuk dibahas hari ini? Itu ada rumor, ada isu terkait soal menterinya Pak Prabowo. Wah, asik nih kalau soal menteri-menteri ini asik untuk dibahas ya. Jadi ini ada Marwar Sirait yang dirumorkan bakal masuk ke dalam radarnya calon menterinya dari Pak Prabowo. Nah, buat informasi nih, jadi Marwar Sirait ini merupakan seseorang yang sekarang itu menjadi anggotanya dari Gerindra. Tapi sebelum masuk Gerindra ini, ayo tebak, beliau ini dari partai mana? Untuk menjawab langsung aja yuk kita tonton videonya biar bisa menjawab apa tanggapannya Pak Marwar Sirait soal rumor beliau itu masuk ke dalam radarnya Menteri Pak Prabowo, sekaligus untuk menjawab apa sih partai beliau sebelumnya. Yuk langsung kita tonton videonya berikut ini. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Marwar Sirait menanggapi soal tawaran kursi menteri usai mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Marwar menyatakan dirinya tidak pernah bicara soal jatah kursi menteri. Selama 10 tahun mendukung Presiden Jokowi, begitu pula saat mendukung Prabowo yang saat ini sudah menjadi presiden terpilih. Ara mengaku sering berdiskusi dengan Prabowo tentang berbagai hal, karena Prabowo menurutnya orang yang menerima kritik dan juga saran. Oh enggak, saya nggak pernah bicara dan selama ini juga 10 tahun saya tidak jadi menteri, saya tetap loyal sama Pak Jokowi. Saya mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi saya percaya mereka adalah orang yang baik dan benar untuk memimpin Indonesia. Hari ini saya dipanggil Pak Prabowo ke Bali untuk berbicara malam ini, tapi untuk berdiskusi biasa aja. Kebetulan sekarang saya mau ke Bali karena dipanggil beliau untuk berdiskusi biasa aja. Dan itu biasa kita lakukan karena Pak Prabowo sangat egaliter seperti Pak Jokowi, bisa menerima masukan bahkan kritik sekalipun. Marwar Sirait awalnya dikenal sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi memilih mundur dari partai tersebut karena lebih memilih mendukung Prabowo Gibran. Dengan alasan ini namanya pun kerap diusukan masuk dalam bursa kursi menteri di pemerintahan yang akan datang. Nah itu tadi, tahu kan sekarang partainya apa? Jadi Pak Marwar ini partai sebelumnya itu dari PDI Perjuangan, tapi beliau memutuskan untuk mundur karena memilih untuk mendukung Pak Prabowo dan juga ya pastinya Pak Jokowi juga ya, gitu. Mundurnya Pak Marwar Sirait ini menjadi salah satu contoh karena beliau ini bukan satu-satunya dari kadernya PDI Perjuangan yang mundur ketika memilih untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi ada beberapa kader yang mundur serentak ya pada saat pemilu kemarin gitu ya. Mundurnya para kader inilah yang kemudian memicu munculnya isu soal pecah kongsi di PDI Perjuangan. Nah kira-kira apa ya faktor yang menyebabkan para kader ini mundur selain perbedaan pilihan untuk mendukung Pak Prabowo? Yuk langsung aja kita tonton apa kata pengamat soal ini berikut ini. Hal tersebut dikatakan Ujang ketika dihubungi tribunnews.com pada Selasa 16 Januari 2024. Dia menilai mundurnya kader PDIP memiliki kesamaan alasan seperti Marwar Sirait yang ingin mengikuti langkah politik Jokowi, yaitu pecah kongsi dengan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Selain itu, dia menilai bisa saja para politisi PDIP yang keluar adalah loyalis kelompok Jokowi. Ujang juga menyebut bahwa tidak ada faktor perbedaan ideologis antara partai dan para kader PDIP yang mundur tersebut. Ia menegaskan bahwa kader yang mundur karena sudah tidak nyaman di PDIP dan tidak ada jenjang karir politik yang jelas. Ia mencontohkan Marwar Sirait alias Ara ketika tidak menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di era pemerintahan Jokowi Jilid 1. Kemudian pada Pileg 2019, Ara dipindah dari daerah pemilihan Jabar 9 ke Jabar 3. Menurutnya ini adalah wujud ketidakjelasan karir politik di PDIP.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ini pun menilai banyaknya kader yang keluar sedikit banyak akan mempengaruhi elektabilitas PDIP ke depannya. Nah, itu tadi pengamatan dari Bung Ujang Komarudin, salah satu pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Menurut pandangan dari beliau, mundurnya beberapa kader partai PDI Perjuangan ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu karena sudah mulai tidak nyaman dengan situasi partainya. Yang kedua itu karena tidak ada kejelasan mengenai karir ke depannya. Dan yang ketiga memang orang-orang ini loyalis dari Pak Jokowi seperti itu. Terlepas dari itu, jika kita melihat saja ya, kondisi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu memang sudah tidak baik-baik saja. Apalagi ketika pemilu kemarin, Pak Jokowi itu sudah sangat ketara lebih condong kepada Pak Prabowo. Padahal partai PDIP itu mengusung Pak Ganjar Pranowo seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal panasnya antara Pak Jokowi dengan PDIP itu berlanjut sampai sekarang, sobat-sobat sudut pandang. Jadi sampai sekarang memang hubungannya masih belum membaik. Dan yang ya pasti masih panas seperti itu ya, itu terlihat dari ketika HUT kemarin Pak Jokowi tidak diundang dengan alasan Pak Jokowi itu memang sibuk karena kebetulan juga ada acara kenegaraan ya waktu itu. Dan ketika ini yang akan terjadi, yang akan terlaksana ini, itu ada rapat kerja nasional dari PDIP yang akan digelar akhir bulan Mei ini. Itu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran tidak diundang pada acara tersebut dengan alasan Pak Jokowi itu sibuk dan menyibukkan diri katanya. Nah seperti itu. Ditambah lagi itu menyangkutkan dengan Rakernas PDIP ini itu membahas soal-soal internal saja. Jadi yang diundang itu internal saja. Berarti kan di sini sudah mulai Pak Jokowi ya bukan lagi orang PDIP seperti itu ya. Nah di samping itu sobat-sobat sudut pandang ngomong-ngomong soal Marwar Sirait. Sebelumnya beliau ini sudah sempat mengatakan alasan beliau itu mundur dari PDIP. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ada sebuah statement dari sebuah media, bukan dari media FIFA One atau TV One tentunya, tapi ada sebuah media yang cukup besar lah. Mengatakan begini, Marwar Sirait, _2, saya orang kecil, nggak berarti apa-apa di tempatnya Mas Ganjar. Apa karena itu abang keluar? Ya gini, kalau saya berarti kan mungkin kamu bisa nggak merasakan kamu berarti apa tidak? Kan pasti bisa merasakan, ya gitu. Dan memang nggak apa-apa gitu. Kita tentu menghormati, kita juga nggak bisa bilang narsis kita tuh bagaimana. Tapi tentu kita ingin ada di suatu tempat yang kita bisa menghargai dan dihargai, dimanusiakan dan memanusiakan. Ya kenapa saya nyaman dengan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi ya memanusiakan, komunikasinya baik. Tadi apa yang dia omong waktu saya nggak jadi menteri, akan terus membantu saya sebagai kawan saya. Sampai sekarang ya saya membantu dia secara informal sebagai kawannya. Tadi juga saya ngobrol 2 jam, cukup lama di Bogor. Ngobrolin apa? Bajunya sama kok, kamu lihat Instagram. Nanti sama kita aja. lihat, Bang. Ya sama gitu. Ngobrolin apa bang? Ya banyak hal ya, banyak hal. Kalau kita udah berkawan, sahabat. Termasuk pasca Pilpres? Semua hal kita ngobrol, yang pasti ada kesamaan ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa sesudah ini ya merangkul semuanya, semua kekuatan. Itu Pak Prabowo itu ngomong, saya kan belajar dari Pak Jokowi, saya dirangkul Pak Jokowi sesudah 2 kali Pilpres. Jadi saya juga akan merangkul semua kekuatan, seperti yang Pak Jokowi lakukan. Itu kan suatu kerukunan kedamaian, sinyal yang bagus buat Indonesia. Yang Pak Prabowo akan lakukan seperti Pak Jokowi lakukan terhadap diri Pak Prabowo gitu loh. 10 tahun yang lalu abang gagal jadi menteri. Ada rasa kecewa abang akui itu. Apakah kemudian di Pilpres 2024 ini, jikalau nanti pasangan yang abang dukung terpilih menang, abang juga mendapatkan tawaran untuk mungkin menjadi menteri lagi? Saya nggak berpikir begitu, itu hak prerogatif presiden terpilih. Dan kita kalau sekarang banyak orang bicara konstitusional, ya mari kita berkaca sendiri siapa yang konstitusional, siapa yang tidak. Siapa yang mau mengintervensi hak prerogatif presiden, kan gitu. Harusnya itu dong yang dilihat. Kan gitu kan.
Jadi itu yang harus dilihat kan gitu. Itu kan hak prerogatif presiden. Harusnya tidak boleh ada yang mengintervensi soal itu. Oke. Betul kan? Ya, Bang, satu lagi Bang. Sebelum kita menuju ke harapan Abang ke depannya, Abang tadi mengatakan Abang investasi di IKN, membangun sebuah hotel Bersama Nusantara. dengan teman-teman. Iya, betul. Bersama dengan teman-teman. Apakah karena itu Abang memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran? Karena kan kita tahu bahwa jika yang bersangkutan terpilih nanti menang menjadi presiden, program ini pasti berlanjut, IKN pasti berlanjut. Tapi kalau mungkin capres-cawapres lainnya kita belum tahu akan seperti apa kebijakan ke depannya. Apakah karena Abang punya proyek di IKN, kenapa? Mas Ganjar juga akan lanjut kan? Betul nggak? Iya, kita kan belum tahu karena Statementnya begitu kan? ya, tapi kan kita belum tahu loh Bang siapa yang menang. Loh. Kita kan belum tahu nih siapa yang menang Pertanyaannya meskipun elektabilitas memang 02. Tapi apakah benar ini menjawab aja, mungkin karena Abang punya saham di proyek IKN untuk pembangunan hotel, makanya Abang sudah mendukung Prabowo Gibran saja karena Iya. pastinya programnya berlanjut. Itu memindahkan ibu kota adalah dari dulu keinginan lama. Ya, Bung Karno kan ingin memindahkan ibu kota juga. Betul nggak? Kamu setuju pendapat saya? Iya kan? Nah, kenapa Jakarta sudah terlalu macet? Sudah terlalu polusi udara, polusi suara, dan ini sangat Jakarta sentris. Pak Jokowi kan mau membuat Indonesia sentris supaya ada suatu keseimbangan. Jangan semua bertumpu di Jakarta dan sekitarnya. Nah, apa yang salah? Saya udah 2 kali ke sana, saya lihat sangat hijau, sangat baik. Ya 2 kali saya ke sana dengan partner-partner yang invest sama kami. Ya kami membangun sama-sama invest, sama-sama keluar uang untuk membangun hotel Nusantara, hotel bintang 5, kurang lebih 200 kamar. Pak Jokowi baru lihat, kalau tidak salah dia sering sekali ke sana, dan progres yang grup kami bangun menurut Pak Jokowi ya cukup baik. Ya boleh dilihat kok ada videonya, dia mengatakan itu. Dan kita tentu adalah pengusaha pejuang ya, pengusaha pejuang yang juga yakin bahwa ini baik buat bangsa, Indonesia sentris, keseimbangan, ya kita ikut ke sana gitu loh, membangun. Kita percaya dengan Pak Jokowi dan kita percaya ke depan itu akan diteruskan, sudah ada undang-undangnya, sudah ada badannya, kita masa nggak percaya gitu loh. Jadi kepercayaan saya juga berdasarkan dasar yang sangat kokoh gitu. Jakarta sudah terlalu macet, sudah polusinya sudah luar biasa. Nah, apa yang dikatakan Bung Marwar Sirait ini saya rasa cukup menjawab ya soal pertanyaan dari sobat-sobat mungkin yang mempertanyakan kenapa sih ada beberapa kenapa sih kok bisa keluar dari PDIP, kenapa itu bisa menjawab kenapanya dari sobat-sobat semuanya. Nah, kalau ini disambungkan sama analisanya Bung Ujang Komarudin tadi bisa ya gitu, karena Bung Ujang tadi mengatakan menurut analisanya alasan kenapa kader partai PDIP ini keluar salah satunya adalah kurang nyaman, sudah tidak nyaman dengan kader partai. Dan jika kita mendengarkan alasannya Bung Marwar Sirait ini tadi, beliau menyebutkan kalau kita ingin satu tempat di mana kita bisa menghargai dan dihargai. Nah, itu kan berarti salah satu tanda di mana tempat tersebut sudah tidak nyaman, makanya dia memutuskan untuk sudah tidak berada di tempat tersebut. Seperti itu ya. Kalau menurut dari sobat-sobat sudut pandang semua gimana nih? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti sudut pandang dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.